Di part 2 ini tentunya bakal lebih seru dan menegangkan. Mereka akan dihadapi game yang semakin sulit. Dan gak usah lama-lama, kita masuk aja ke part 2. Di sini para peserta kembali ke kamar mereka. Gi-hun bertemu lagi dengan Sang-woo, Ali, dan kakek Il-nam yang juga sama-sama berhasil melalui permainan sebelumnya. Tidak lama para petugas kembali masuk memberikan makanan. Cukup sederhana, sebuah telur dan minuman tiap orang. Karena menu ini sangat sederhana dan tidak mengenyangkan, Doksu, Miryong, dan anak buah lainnya memutuskan diam-diam kembali berbaris yang mengakibatkan ada peserta yang tidak mendapatkan makanan. Tindakan Doksu dan yang lainnya tentu saja diketahui peserta lain, sehingga peserta yang tidak mendapatkan makanan meluapkan amarahnya dan menuntut Doksu mengembalikan makanan. Tapi yang terjadi, Doksu malah menyerang hingga pria ini mati. Semua peserta tentu saja terkejut. Gi-hun meminta pertolongan petugas, tapi yang terjadi mereka hanya diam saja dan tiba-tiba layar jumlah peserta berkurang. Uang pun ikut bertambah. Berarti, jika ada seseorang mati di luar permainan pun, mereka akan dihitung sebagai peserta yang tereliminasi. Apa yang terjadi di mata Doksu malah menjadi kesempatan baginya. Dia berencana menghabisi peserta lain dengan caranya sendiri. Peserta lain tentu saja membaca suasana yang semakin tegang dan mereka pun memutuskan membuat kelompok. Terbagilah beberapa kubu, agar mereka bisa saling melindungi satu sama lain. Gi-hun berkelompok dengan Sang-woo, kakek Il-nam, dan Ali. Sedangkan di sini Doksu didatangi peserta lain yang memohon untuk bergabung. Awalnya Doksu mengejek pria ini, tapi semuanya berubah ketika pria ini berbisik bahwa dia tahu permainan selanjutnya. Pria ini bukan pemilik game, tapi dia hanya seorang dokter yang ditugaskan oknum petugas tidak bertanggung jawab membantu untuk mengeluarkan organ para peserta yang mati untuk dijual. Dan sebagai imbalannya, dokter ini akan diberitahu permainan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya. Semua tindakan ini tentu saja tanpa sepengetahuan pemilik permainan. Malam pun tiba. Ketika lampu dimatikan, Doksu dan anak buahnya memulai aksinya. Jeritan kesakitan satu persatu terdengar. Keadaan semakin sulit karena suasana kamar sangat gelap. Mereka harus bisa membedakan mana anggota timnya dan mana musuhnya. Gi-hun teringat kakek Il-nam yang fisiknya lemah, tapi saat dicari di kasur, kakek Il-nam sudah tidak ada. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali mencari kesana kemari sambil menahan serangan yang terus datang kepada mereka. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek Il-nam di atas sana yang meminta para peserta berhenti. Karena jika mereka terus berlarut-larut menyerang satu sama lain, maka tidak akan ada peserta yang selamat sama sekali. Frontman yang memperhatikan kericuhan yang ada akhirnya menyalakan lampu dan petugas pun masuk melerai semua keributan. Lalu di scene ini petugas kembali masuk, meminta peserta datang ke ruangan baru dan membuat kelompok yang berisikan 10 orang. Karena dokter tahu game apa yang akan mereka jalani, dia pun mengajak Doksu dan pria kuat lainnya untuk bergabung. Karena game selanjutnya adalah game yang membutuhkan kekuatan. Tapi sayangnya Miryong disingkirkan Doksu begitu saja. Ya, karena dia wanita dan lemah. Miryong sempat memohon beberapa kali, akan tetapi usahanya hanya sia-sia. Miryong merasa terhianati dan sejak saat itu dia tidak akan tinggal diam lagi menghadapi Doksu. Sedangkan kelompok Gi-hun yang tidak tahu apa-apa memilih tim secara random. Bahkan di dalam timnya ada kakek Il-nam dan 3 orang wanita, termasuk Miryong yang terbuang. Game pun dimulai. Mereka harus pergi ke ruangan yang berbeda lagi. Ternyata mereka akan memainkan permainan tarik tambang. Ditempatkan di tempat yang sangat tinggi dan di tengahnya terbuka lebar. Berarti siapapun yang kalah mereka akan tertarik ke bawah sana. Petugas mengundi 2 kelompok yang akan saling bertanding di atas sana. Yang pertama kelompok Doksu atau kelompok 1. Dia akan melawan kelompok 7. Melihat kelompok 7 ada wanita, Doksu menjadi lebih percaya diri. Dan benar saja, tanpa menunggu waktu lama, tim Doksu langsung memenangkan permainan. Kini giliran kelompok Gi-hun yang melawan kelompok lain yang terlihat lebih kuat. Saat akan naik ke atas menara, Doksu mencemooh kelompok Gi-hun yang pasti akan kalah dengan sangat cepat. Di dalam lift, anggota lain sudah mengeluh tentang kegagalan yang akan mereka alami. Tapi kakek Il-nam memberi semangat.
Dia sangat yakin bahwa kelompok ini pasti bisa menang dengan menggunakan trik yang sering dia gunakan sejak dulu. Mereka akhirnya mengikuti trik dari kakek Ilnam dan berhasil, namun kekuatan lawan sangat besar. Kelompok Gi-hun mulai kewalahan. Akhirnya Sang-woo memberi perintah untuk maju 3 langkah. Tentu saja mereka ragu, tapi atas paksaan Sang-woo, akhirnya mereka maju 3 langkah, yang menyebabkan tim lawan malah terjatuh, dan saat itulah waktu tepat untuk kelompok Gi-hun menarik tim lawan yang sudah sempoyongan. Kemenangan akhirnya bisa mereka dapatkan. Kelompok Doksu sangat terkejut atas kemenangan kelompok Gi-hun. Kini peserta hanya tersisa 40 orang. Mereka semakin dekat dengan kemenangan. Lalu di sini setelah permainan selesai, dokter seperti biasa membantu para petugas nakal mengoperasi mayat dari peserta yang sudah gagal. Junho masih menyamar sebagai petugas, dan kebetulan pemilik seragam Junho ini sebelumnya ternyata salah satu petugas yang bekerja sama menjual organ, sehingga Junho bisa melihat kegiatan yang mengerikan ini. Junho bertugas untuk mengantarkan organ-organ yang sudah dipisahkan dokter. Setelah Junho dan partnernya pergi, di ruang operasi terjadi perdebatan, di mana dokter tidak mendapat bocoran tentang game selanjutnya. Alasannya karena para petugas ini ternyata belum mendapat informasi apapun. Si dokter ini tentu saja marah dan menyerang salah satu petugas. Dokter segera pergi keluar ruang operasi, tapi karena bentuk ruangan di sekitar sana adalah berbentuk labirin, dokter kebingungan. Dia malah tertuju kembali masuk ke ruangan saat permainan gulali. Petugas yang mengejar si dokter menghentikan kepanikan dokter dengan menyebutkan kalau dokter seharusnya tenang dan jangan takut, karena dia juga manusia biasa. Tidak lama petugas membuka topengnya. Saat petugas sedang mencoba menenangkan dokter, frontman dan petugas lainnya ternyata sudah datang. Mereka berdua tentu saja dihabisi detik itu juga. Sebenarnya, frontman ini tidak mempermasalahkan penjualan organ yang telah dijalani petugas, tapi dia tidak setuju jika ada peserta yang diperlakukan spesial. Menurutnya, di sini tempat terakhir bagi peserta mendapatkan kesetaraan dan bertahan hidup secara adil. Kembali ke Junho, dia kini sedang perjalanan pengiriman organ. Mereka harus melalui beberapa jalan rahasia. Awalnya semua lancar, tapi saat sampai di jalan keluar, Junho ditodongkan pisau. Petugas ini ternyata sudah mencurigai Junho dan meminta Junho membuka topengnya. Junho untungnya segera menodongkan pistol dan segera mengorek beberapa informasi. Si petugas ini tentu saja ketakutan. Dia membocorkan tentang ada tangga rahasia yang menyambungkan ke ruangan frontman. Setelah mendapat informasi, Junho pun menembak mati si petugas. Setelah membunuh petugas, Junho segera menyelinap masuk ke dalam ruang frontman. Junho melihat ke sana kemari mencari petunjuk tentang keberadaan kakaknya, karena kebetulan frontman masih sibuk menyelesaikan keributan sebelumnya. Junho akhirnya tertuju kepada sebuah ruangan rahasia yang berisikan file-file para peserta. Dari sekian banyak berkas, Junho menemukan nama kakaknya. Ternyata kakak Junho ini memang pernah menjadi salah satu peserta. Saat Junho berada di ruang frontman, di bawah sana frontman menemukan mayat yang ditembak mati Junho. Dari peluru yang ditemukan, frontman langsung menebak bahwa peluru ini berasal dari senjata polisi. Frontman pun menugaskan semua petugas menemukan satu penyusup yang dicurigai. Lalu di kamar para peserta, petugas memerintahkan peserta kembali berbaris dan melanjutkan permainan. Tapi di tengah perjalanan mereka malah menemukan mayat para petugas dan dokter yang digantung. Ini merupakan bukti bahwa pihak penyelenggara tidak akan tinggal diam jika ada pihak manapun yang curang. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ruangan lain, di mana para peserta harus mencari pasangan. Tentu saja, mereka akan mengajak orang terdekat. Gi-hun berpasangan dengan kakek Ilnam. Walaupun awalnya dia ragu berpasangan dengan kakek Ilnam, tapi Gi-hun merasa kasihan ketika melihat kakek Ilnam duduk melamun seorang diri. Lalu Sang-woo berpasangan dengan Ali. Dan Se-byok dengan seorang gadis bernama Ji-young. Sedangkan Mi-ryong tidak mendapat pasangan sampai waktu terakhir. Hal itu karena kematian dokter, sehingga anggota jadi ganjil. Mi-ryong sangat ketakutan karena dia sudah menebak apa yang akan terjadi kepada dirinya. Mereka pun digiring menuju ruangan lainnya. Permainan yang akan dimainkan kali ini adalah kelereng. Setiap peserta akan memegang satu kantong yang berisikan 10 kelereng. Aturan mainnya, peserta akan dinyatakan menang jika berhasil merebut 10 kelereng dari lawannya yang merupakan pasangannya. Waktu yang akan diberikan selama 30 menit.
Dari rasa percaya diri, semua peserta jadi kecewa, karena artinya mereka jadi harus mengalahkan orang yang paling dekat dengan diri mereka masing-masing. Begitu juga Gi-hun, karena Gi-hun jadi harus melawan kakek Ilnam yang sangat lemah. Semua peserta mau tidak mau harus menjalankan permainan walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Intinya, rebutlah ke-10 kelereng dari lawan. Saat permainan sudah dimulai, Gi-hun menghadapi kesulitan mengajak kakek Ilnam untuk bermain karena kakek Ilnam penyakitnya tiba-tiba kambuh. Dia berhalusinasi sedang mencari rumahnya. Gi-hun menjadi sangat frustasi karena mereka berdua dikejar-kejar waktu. Dengan terpaksa, Gi-hun berteriak kepada kakek Ilnam untuk bermain kelereng. Akhirnya kakek Ilnam menyetujui bermain walaupun dia menganggap bahwa Gi-hun adalah orang biasa yang mengajaknya bermain. Mereka berdua pun memainkan permainan kelereng yang sederhana, yaitu menebak apakah kelereng yang di tangannya adalah ganjil atau genap. Tapi tidak disangka kakek Ilnam terus-terusan memenangkan permainan yang membuat Gi-hun berada di posisi berbahaya. Sedangkan di sini, Sang-woo dan Ali juga memainkan permainan yang sama. Ali juga berhasil memenangkan beberapa kali tebakannya. Hal itu tentu saja membuat Sang-woo frustasi dan malah menuduh Ali bermain curang. 왜 그래요? 어떻게 죽였어? 말해! Untungnya petugas segera menghentikan tindakan kasar Sang-woo. Sang-woo pun memutar otak dengan membuat rencana baru, yaitu membodohi Ali si anak polos hingga ada timing yang tepat saat Sang-woo diam-diam menukarkan kantung kelereng Ali dengan batu. Lalu di pasangan lain yaitu Sebyok dan Jiyoung, mereka malah memutuskan menghabiskan waktu untuk mengobrol saja. Mereka akan memainkan permainan di menit-menit akhir. Mereka bercerita tentang kehidupan dan tentang apa yang akan dilakukan jika berhasil mendapatkan uang. Dari obrolan yang panjang, Jiyoung menyimpulkan bahwa Sebyok lebih pantas memenangkan permainan dibandingkan dirinya, karena Sebyok berkeinginan mengumpulkan keluarganya yang terpisah. Sedangkan Jiyoung tidak ada tujuan dan keluarga yang akan menantinya, sehingga Jiyoung memutuskan untuk mengalah saat mereka menjalankan permainan di menit-menit akhir. 개품 잡지 말고 다시 던지라고! 제주도에 두고 가. Kembali ke Gi-hun dan kakek Ilnam. Saat itu kelereng Gi-hun hanya tersisa satu. Gi-hun benar-benar berada di ujung tanduk. Gi-hun sebenarnya di kesempatan terakhirnya ini menebak salah. Tapi beruntungnya, karena penyakit kakek Ilnam malah lupa dengan jawaban Gi-hun. Melihat ada kesempatan, Gi-hun segera mengganti jawabannya dan terus dia lakukan ketika kakek Ilnam tidak menyadari jawaban Gi-hun. Hingga pada suatu ketika kakek Ilnam tersisa satu kelereng. Tapi dia meminta kepada Gi-hun untuk bermain satu ronde lagi, tapi dengan metode berbeda, ganbu, yaitu akan memberikan semua yang dimiliki ketika kalah. Tentu saja itu tidak adil untuk Gi-hun. Dia jadi harus mengorbankan 19 kelerengnya. Saat Gi-hun meluapkan amarahnya, kakek Ilnam menyebutkan bahwa selama ini dia sadar dengan kecurangan yang Gi-hun lakukan. Mendengar hal itu, Gi-hun sangat bersalah. Kakek Ilnam memberikan satu kelereng kepada Gi-hun sambil mengucapkan terima kasih karena mengizinkannya menikmati waktu-waktu terakhirnya dengan bermain bersama. Waktu pun berakhir, kakek Ilnam, Ali, Jiyoung, dan peserta lainnya yang tidak menang akhirnya ditembak mati. Oke, semakin dekat nih sama endingnya. Siapa pelakunya, siapa yang menang, pokoknya pasti kalian gak sabar. So, langsung aja masuk ke part 3.